Kaidah yang ke-18 adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Fatir ayat 43. Surah Fatir ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Artinya tidak ada yang ditimpa makar jahat, tipu daya yang jahat kecuali pelakunya sendiri. Betuan naro narekongka tahu muragai padan narupa tahu, maelok gau majai padan narupa tahu, terutama atau murusuengi agamana puang Allah Ta'ala. Dek gagana kenaro gau majakna, girang-kirang majakna ro sangadinan li sumutoi di alena. Ditau muraga majaengi padan narupa tahu. Itu maksud dari ayat mulia ini. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ada beberapa pelajaran atau penjelasan dari ayat mulia ini. Yang pertama, kita lihat ayat mulia ini dimulai dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir itu bersumpah, ya. Allah berfirman, wa qasamu billahi jahda aymanihim. Orang-orang kafir bersumpah dengan sungguh-sungguh, la in ja'ahum nadhirun, bahwa kalau datang kepada mereka pemberi ancaman, kalau datang kepada mereka pemberi peringatan, para rasul, la yakununna ahda min ihdal umam. Ya, kata Allah, mereka akan mengatakan mereka akan beriman, mereka akan mendapatkan petunjuk melebihi umat-umat yang lain. Itu pengakuannya orang kafir sebelum didatangi rasul. Ya, maka dako kasuro poleki kan nabi na utus po Allah Taala law didi lebih makasiki na yaro umma kain riaro. Falamma ja'ahum nadhirun, tapi tak kala datang kepada mereka pemberi peringatan, mazadahum ila nufura. Tidak ada yang menambahkan mereka kecuali tambah lari. Jadi dia nak buktikan isumpah naro KPRE. Maka dah kongkap paringi paparingerang elok mui sadar. Si sena dia paparingerang, pedek mabela biha. Iya. Pada waktu biasa kong kata maka dah sebenarnya ro. Dia dulu makasih pada dia pak guru ki, dia gak pengajian. Si senang ke pengajian, dia mau tahu boleh. Ya. Kenapa orang kafir seperti itu? Istikbaran fil ard. Karena mereka takabur di muka bumi. Artinya itu sumpahnya tadi mau beriman kalau ada pemberi nasihat, itu bukan sumpah yang benar. Tapi sumpah yang dibuat-buat, padahal sebenarnya di hatinya ada ketakburan. Makanya ketika datang pemberi peringatan, mereka tetap tidak mau sadar. Ya. Wa makrus sayyi wa makras sayyi, dan mereka bersumpah begitu hanya ingin membuat makar-makar jahat untuk membahayakan Nabi, membahayakan orang-orang yang menasehatinya. Hanya mau membuat makar, tipu daya jahat.
dengan sumpahnya pura-pura mau beriman, ternyata tidak. Ya, tetap mau mengganggu saja. Begitu maksudnya. Nah, makanya kemudian Allah berfirman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidak ada yang ditimpa oleh makar jahat kecuali siapa yang melakukan makar itu. Ya, tania taweloi di pakenaya numaja na kena. Niki iya roto oleh ma pakenaya numaja ia moto itu na lisui matu anu majana eloi na pakenaya ngi to makesinge. Seperti itu. Kemudian lanjutan ayat Allah berfirman, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Apakah mereka menunggu atau tidak ada yang mereka tunggu kecuali ketentuan Allah yang pernah berlaku sebelumnya? Maksudnya sejak dulu sudah menjadi ketentuan Allah bahwa siapa yang melakukan makar jahat dia yang pasti kena sendiri. Jadi pura mencaji ketentuan nama toni fuang Allah Ta'ala roh. Maka da kon kata welo muraga itu anu maja nama kesit tawe jama-jaman nama kesit ngakat tanah. Nah elok dia purang gau maja, elok disolangi, ya maka itu akan jatuh sendiri kepada dirinya. Ya. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan ketentuan Allah itu tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan engkau tidak menjumpai pada ketentuan Allah itu penyelewengan, penyimpangan pasti terjadi. Begitu penjelasan ayatnya secara utuh para jamaah sekalian. Kemudian ayat mulia ini atau kaidah mulia dalam Al-Quran ini banyak ayat yang sama dengan ini. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan ancamannya ini sejak dulu bahwa orang-orang yang melakukan makar jahat untuk menghalangi dakwah, untuk merusak orang-orang yang mau memperbaiki keadaan, mau menegakkan kebenaran, pasti dia akan memperoleh balasannya. Antara lain dalam Al-Quran dikisahkan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun waktu diberitahu oleh tukang ramalnya, maka daelo itungka anak orwanena Bani Israel elon rutungnya karunemu elon kona sambei. Maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Langsung melancarkan makar jahatnya dengan membantai semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Bayangkan, saya diminta tahu apa capuk mana yang anak lolo orwane. Pada ini saya kena tegai kalau salah saya dina. Kejamnya itu Fir'aun laknatullah. Tapi apa yang terjadi? Yang dia takutkan justru terjadi. Nabi Musa alaihissalam justru lahir dengan selamat, malah tinggal di istananya, dipelihara, dan akhirnya menjadi nabi dan rasul, dan yang membuat Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terbukti. Iya. Begitu juga dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya, ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya? Batena rolona halangi Nabi Yusuf nasaba agak senang. Nabi Yusuf runtuki perhatian lebih nasedip pula diambona. Nah nagiran-kiran majani andri naroh naborongi nabiya dibungi. Dapat dikito ambona. Nasingi kapak nasingi makedai. Alena naron runtukinya menna pak.
Ambona leceh ni perhatian lo dia lena. Apa yang terjadi? Justru Nabi Yusuf setelah melalui berbagai ujian menjadi pembesar Mesir, dan bukan yang diinginkan oleh saudara-saudaranya yang terjadi. Walaupun kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf taubat kembali, tetapi yang jelas mereka sudah melakukan makar jahat, dan makar jahatnya tidak terbukti, tidak terwujud. Justru Nabi Yusuf semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh-contohnya para jamaah sekalian. Ya. Begitu juga dengan orang-orang kafir yang mengganggu Nabi Isa alaihi salam. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran, orang-orang yang melakukan makar jahat kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa makaru wa makar Allah. Mereka mengatur tipu daya untuk merusak Nabi Isa alaihi salam, menghalangi dakwanya Nabi Isa. Tapi Allah juga mengatur tipu daya untuk membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Coba. Akhirnya mereka tidak berhasil mencapai keinginannya, justru mereka lah yang dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pakutoro Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30, ya. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan puncak gangguan di Mekah, ya. Lumpu mana ni nasedin ro usahana KPRE untuk halangi kidakwana Nabi sallallahu alaihi wasallam tia terbendung pede mega mia coy. Akhirnya mereka mengatur tipu daya. Yang dijelaskan oleh Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingat ketika orang-orang kafir mengatur tipu daya untuk menghancurkanmu Muhammad, menghalangi dakwamu Muhammad. Apa bentuk tipu daya yang mereka atur? Liusbituka. Mereka mau menangkapmu, memenjarakanmu. Au yaqtuluk, atau mereka sekali membunuhmu. Au yukhrijuk. Liusbituka au yukhrijuk au yaqtuluk, mereka mau mengusirmu dari negerimu dengan cara yang sadis. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka mengatur tipu daya, Allah juga mengatur tipu daya membalas mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Batene lo noraga Nabi ta sallallahu Nabi ta masuk di bolana untuk hijrah, dia agak miseng, padahal di kepung bolana. Coba lihat. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kalau ada yang mau melancarkan makar jahat untuk mengganggu, merusak orang yang baik, merusak orang yang mengurus agama Allah, maka pasti orang yang melakukan tipu daya itu akan mendapatkan kerusakan yang dia ingin timpakan kepada orang lain. Ini wajib kita yakini firman Allah ini, wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam surah An-Nahl ayat 127 dan 128, Allah memerintahkan Nabi kita SAW dan tentu semua umatnya, wasbir, bersabarlah kamu. Sabar ako pajokkay agamana po ang Allah Ta'ala. Sabar ako pajokkay dakwai Muhammad sebuah umatmu. Wa ma sabruka illa billah. Tapi kamu tidak bisa sabar tanpa pertolongan Allah. Makanya berusahalah sabar sambil berdoa.
berdoa memohon kesabaran dari Allah. Kemudian Allah berfirman, wala tahzan alaihim, tidak usah sedih atas gangguan mereka. Iya, koko ditonganget tetong ufajok kaya gamana puang Allah Ta'ala nang kasih ni melok ganggu ko engkat tunai ko ya ke pelok kena pediki fisikmu aja nama senyawam sabarak bawan no. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan tidak usah kamu merasa sempit, sesak napas dengan tipu daya mereka. Tidak usah. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqaw, karena sungguh Allah pasti bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan pasti bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Betuana pada cenibawan ni takwamu ripong Allah Ta'ala. Pada cenibawan ni batemu pugau dece menurut petunjuk na puang Allah Ta'ala. Iya tole muragam aja ko aja na nena sabari na sesak napas ko. Sabar ko moloiki. Na mau ni pemulan na ibarat na mau pendik mu sedih ibarat na. Kamu diejek, kamu dibilang-bilangi, bahkan fisikmu mungkin juga disakiti, sabar saja. Karena pada saatnya nanti Allah akan memenangkan kamu, memenangkan agamanya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan orang yang melakukan tipu daya itu akan celaka. Iya, apa yang dia tipu dayakan, makar jahat yang dia lancarkan akan pasti kembali kepada diri. Iya. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Ini wajib kita yakini. Nah, para jamaah sekalian, apa yang mesti kita lakukan setelah kita memahami ayat mulia ini? Bahwa tidak ada yang ditimpa oleh makar jahat kecuali pelakunya. Apa pelajaran yang kita mesti ambil dalam kehidupan kita? Ini penting sekali, karena memang sudah menjadi ketentuan Allah juga bahwa setiap penegak kebenaran pasti ada musuhnya, pasti ada orang yang tidak suka. Singin atau patatongi kebenarannya pasti dia dipuji di setannya, setan jing, setan rupa tahu. Inilah yang selalu melancarkan makar ini. Inilah yang selalu melancarkan tipu daya jahat, menghalangi orang berbuat baik, menghalangi orang berdakwah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus meyakini ayat ini. Ada dena. Kuku itu dia ditongengit tetong, dek nang kana pas salah-salah itu fuang Allah Ta'ala. Singin na mewaengi kebenarannya, ia itu matu tak dempe, ia itu matu masolah. Ini mesti kita mantapkan keyakinan. Kalau belum terbukti, bukan berarti Allah tidak mau membuktikannya, tapi Allah mau menguji kita dulu. Mau menguji dulu hambanya yang memperjuangkan kebenaran, sejauh mana kesabarannya, sejauh mana kesungguhannya memohon pertolongan Allah. Allah bisa saja langsung membuktikannya, tapi Allah menghendaki supaya hambanya itu berjuang dulu sambil berdoa. Seperti Nabi Yusuf misalkan. Kenapa Allah tidak langsung menyelamatkannya waktu dibuang ke sumur? Kenapa panjang sekali perjalanannya? Terakhir Nabi Yusuf di penjara tanpa kesalahan jelas. Nanti sesudah itu baru diberi kedudukan oleh Allah. Karena Allah mau melihat dulu kesabarannya Nabi Yusuf, ketakwaannya menjalani ujian. Apa kotor? Nabi Sallallahu kenapa mesti berproses 23 tahun? Baru beliau diberi kemenangan gilang gemilang kemudian wafat.
Walaupun kau elok Allah Ta'ala sisya minta panah pagi limana ngatin natai mata masalah. Tapi Allah menghendaki supaya ada perjuangan, ya, ada perjuangan, ada pengorbanan di jalannya, baru kemudian Allah memberi kemenangan. Ini yang pertama yang harus kita sadar. Yang jelas, kukute dia nutongengnya tetong, kukute dia agama pun Allah Ta'ala tetong, murusuki agama aja kami tahu, di makar-makar jahatnya manusia, karena pasti akan kembali pada diri. Ya, dan terutama sekali nanti di akhirat, ya, terutama sekali nanti di akhirat. Mungkin saja di dunia ini ada orang yang sampai mati merasakan penderitaan fisik dalam memperjuangkan agama, bisa saja belum menyaksikan kemenangan dalam Islam lalu wafat, bisa saja. Tetapi di akhirat Allah akan memberinya kemenangan yang lebih baik. Iya. Dan orang yang melakukan makar-makar jahat bisa saja seumur hidupnya tidak pernah merasakan bahaya, tapi disimpangkan oleh Allah untuknya di neraka nanti. Nah, itu yang harus kita yakinkan, sehingga kita tidak boleh surut. Ya. Yang boleh adalah boleh mengatur strategi, boleh. Bagaimana strategi dakwah, bagaimana strategi supaya kita tidak terlalu diganggu, boleh. Tapi tidak boleh kita mundur dalam mengurus agama Allah. Mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jangan mundur dengan banyaknya tantangan-tantangan itu. Yeah. Yang penting kita betul-betul berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu para jamaah sekalian. Kita harus yakin, sabar ya. Yang kedua, ini yang perlu, jangan sampai kita yang masuk dalam golongan, naudzubillah, orang yang mengatur tipu daya ini. Apa kudite kenyataannya makokoe atau pemulur mediolog, angka dia sekafir, kata dia semunafik. Ya orang munafik pura-pura masuk Islam. Lalu dalam Islam melancarkan makar. Wah. Ya, dalam tubuh umat Islam melancarkan makar jahat. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita sadar atau tidak, kita digiring oleh orang-orang kafir untuk membuat makar untuk saudara-saudara kita sendiri. Bisa saja itu terjadi. Iya, dijelek-jelekkanlah, diapalah orang-orang yang justru mau memperbaiki keadaan dengan agama. Hati-hati kita, ya, karena orang kafir itu tidak selamanya dia yang melakukan, dia berusaha bagaimana umat Islam ini dijebak, ya, mereka berusaha bagaimana umat Islam ini digiring untuk menjatuhkan sesamanya sendiri, ya, yang mau memperjuangkan kebenaran dengan berbagai cara, berbagai faktor. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi kita kembali para jamaah sekalian bahwa wala yahiqul makrus sayyu illa bi ahli. Dek gagana kenna itu aga fakkur agama janas rupatawe sangadina lisutom itu dialena. Sama dengan hadis qudsi yang mengatakan, Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka dia menyatakan perang denganku. Baik. Nigi-nigi mewai tau ripujinna puang Allah Ta'ala, tau murusuengnya agamana puang Allah Ta'ala. Pada hakikatnya puang Allah Ta'ala itu naiwa memusuh. Kagak mulai menang. Kuma musuh kita sebab puang Allah Ta'ala. Na tanana na bana fakedo na de na genese di meni na syapu tasnya di daerah de piku angin na de pilempuk lopona kaitai. Jadi jangan ada yang mencoba-coba melawan-lawan wali-wali Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang memperbaiki keadaan, orang-orang yang mengurus dakwah. Justru kita semua harus berusaha bagaimana menjadi wali-wali Allah. Iya. Itu secara singkat pelajaran yang dapat kita petik dari ayat mulia yang
disebut kaidah Al-Qur'an ini. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Iya. Dek gaga naruntu kasana dek gaga na kena tau fakkur agama jae itu sangadina ya tommi pugawai fakkur agama jae. Baik, sekarang kita baca satu kaidah lagi, satu ayat lagi. Ini ayat terkait dengan hukum Islam yang belum berlaku di negeri kita. Tapi tetap kita perlu pelajari untuk kita membuktikan baiknya ajaran Islam. Dan tetap kita berdoa semoga negeri kita ini diberikan kemenangan oleh Allah untuk berlakunya seluruh syariat Islam 100%. Ini terkait dengan hukum qisas. Agar ya sehukum qisas kongka tahu difediki atau pedikiengi secara setimpal. Ya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Maka difirman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayah. Dan bagi kamu dalam qisas itu ada kehidupan. Fattaqullah walakum fil qisasi hayah ya ulil albab. Wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa maksudnya? Dalam hukum qisas ada kehidupan. Begini. Di ayat 178 surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu melakukan qisas pada pembunuhan. Artinya siapa yang membunuh dibunuh juga, tapi bukan pribadi yang melakukannya. Penguasa Islam, pengadilan Islam, bukan pribadi, bukan kelompok. Ya, siapa yang mesti dikisas kalau melakukan pembunuhan? Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Artinya iga fahuno ya toro dihuno. Di pengadilan tentunya, bukan pribadi-pribadi. Ya, tapi boleh ahli warisnya kalau memaafkan pembunuhnya boleh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Tapi kalau si pembunuh dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh, maka dia tidak dibunuh, tapi dia mesti melakukan hal lain. Fattiba'un bil ma'ruf, dia mesti mengikuti dengan cara yang baik. Maksudnya dia mesti berterima kasih, dia mesti memberi hadiah. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dia mesti membayar tebusan dengan cara yang baik kalau dimaafkan. Dzalika takhfifu mir rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan dan kasih sayang dari Tuhanmu. Faman i'tada ba'da dzalik, siapa yang melampaui batas setelah diberi keringanan, falahu adzabun alim, maka dia mendapat siksa yang pedih. Intinya bahwa qisas itu kalau terjadi pembunuhan dan hukum Islam berlaku, maka dia juga dibunuh. Lalu pada ayat 179 Allah berfirman, walakum fil qisasi hayah. Kon oleh jadi. Manasa kena dihuno toro to pahunoin anak kena Allah Ta'ala, ada kehidupan bagi kamu dalam qisas. Kalau dilihat sepintas memang sadis. Mana ada orang dibunuh ada kehidupan? Bukan kehidupan di akhirat di sini, bukan. Kehidupan dunia maksudnya di sini. Iya. Makanya Allah berfirman, ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal.
betuan ro to pikiri madesengema ni ro ayaim mulai pahang ya katana ya makada ada kehidupan di balik kisas. Ya kau dita sepintas mi apalagi kau hawa nafsu melo dipake dek memang orang kata osiha tua tahu nama nesa-nesa tu dihuno. Tidak begitu maksudnya ini. Kalau tidak dilakukan hukum kisas kepada pembunuh, maka itu akan terjadi dendam berkepanjangan. Nah, akan terjadi dendam berkepanjangan sehingga apa namanya itu? Serial pembunuhan itu akan berlanjut terus. Iya. Kata dihuno be na misalkan. Ditarungkir atau punanya be. Kedananya masuk aku ditarungkir meruntuh. Na masuk na huno tonen. Ya sir to dihuno na huno na furani na jalan yang be ko na huno to tajang ilas. Apa kurma teru dendam merantai naudzubillah. Iya, dan itu kan terjadi, Pak. Kalau kita mau jujur melihat kenyataan sekarang. Cuma itulah Allah belum menakdirkan hukum Islam berlaku di negeri kita. Banyak orang yang melihat sepintasnya saja. Ya. Banyak orang melihat sepintasnya saja. Nah, coba bayangkan kalau orang dibiarkan main hakim sendiri, ya. Atau saling mendendam, ya. Saling mendendam satu dengan yang lain. Dia gak petuna, ya. Karena kesempatan tak cedek biasamu, anak pona na pitul laping, nestetoi sejarana nenena, tak cedek memang tu berkobar si perkelahiannya kada. Oh yo ikut nenek motor minum rampuni nenekku. Sigaru mater ulah popor. Tapi kalau langsung seimbang, iya toh, pembunuh langsung dibunuh, siapa lagi yang mau didendam? Nah pada itu kehilangan, selesai. Maka terjadilah pelestarian kehidupan. Ya toh meroto orang malah persoalan pada mati dua. Nah, ahli waris kedua belah pihak kembali menjadi aman. Apa dek nagaga? Dek nagaga udisi dendam. Pada minasibna. Subhanallah. Sederhana sekali sebenarnya ajaran agama kita, tapi itu betul-betul memperbaiki keadaan, ya. Betul-betul memperbaiki keadaan ketika ajaran Islam ini diamalkan sebagaimana mestinya. Iya. Intinya agama Islam ini diturunkan bukan untuk merusak kehidupan manusia. Salah, keliru sekali. Iya. Kalau ada orang yang menganggap Islam ini merusak, menganggap Islam ini sadis, ya, kriminal, tidak. Justru kalau bukan ajaran Islam yang diberlakukan, justru disitulah terjadi kriminal. Kuni tu boleh kasolangenge, termasuklah ini tadi dendam mendendam, ya, dendam warisan, naudzubillah. Nah, itu yang dimaksud dengan walakum fil qisasi hayah, bahwa ada kehidupan bagi kamu di balik kisah itu, karena tidak terjadi bunuh-membunuh ketika keduanya langsung mengalami nasib yang sama antara pembunuh dan yang terbunuh. Iya. Jadi begitulah para jamaah sekalian, kita harus yakin ya bahwa dek gaga ajaran agama selenge majak. Nah mau dikudite sepintas, engkadita keras, ada yang dilihat sadis, bahkan terkesan kriminal, tapi kalau direnungkan baik-baik akibatnya, ya, justru bukan kriminal, tapi justru itulah keadilan untuk menyelamatkan kehidupan manusia, ya, untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi kekacauan yang berkepanjangan, ya, tidak terjadi dendam yang berkepanjangan di kalangan masyarakat, ya, sehingga kehidupan ini tetap bisa terjaga sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Penjelasan yang lain bahwa di sini disebutkan bahwa
dalam kisah situ ada kehidupan, dijelaskan oleh para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga nyawa, sangat menjaga nyawa, sangat menjaga hidup seseorang. Sehingga kalau ada orang yang istilahnya merampas nyawanya orang lain secara tidak benar, maka nyawanya yang harus menjadi pembayaran. Begitu Islam. Falalo sulit naro dia senge nyawa di selenge. Jadi salah itu kalau ada orang mengira Islam, dalam Islam murah sekali nyawa. Tidak. Tidak. Jangankan nyawa manusia, Pak. Nyawa binatang saja tidak boleh seenaknya dihilangkan tanpa kepentingan. Bahkan kalau mau menghilangkan nyawa binatang karena dibutuhkan, itu harus cepat-cepat, jangan disiksa. Jangan disiksa. Coba bayangkan. Apalagi manusia. Ya, Tuhan berkata, tiap kalimat top itu temaku, nangka dia sepembunuhan di agamanya. Aja nah, makanya itu tidak boleh itu ada orang terlalu mudah mengatakan, gerek kok, gajak kok. Tidak boleh. Yang terlalu mudah kata-kata itu keluar. Agak senang. Bahkan main-main begini, tancak-tancak itu dilarang dalam agama kita. Maka tidak memutar, nak kena tonan, madosa. Tidak boleh. Islam itu luar biasa itu. Ya, menjaga kehidupan, menjaga jiwa. Jangankan orang lain, dia yang bunuh diri saja dosa besar, bahkan kekafiran. Karena dia paksakan nyawanya melayang, tidak boleh. Tidak boleh. Hanya orang yang mati bunuh diri itu luar biasa ancaman. Orang yang mati bunuh diri, dengan cara apa dia membunuh dirinya, disiksa nanti di neraka sepanjang masa, terus-terus seperti caranya membunuh dirinya di dunia dan tidak mati-mati lagi. Bapak-bapak. Begitu hadisnya. Jadi yang punya nyawa saja tidak boleh mudah menghilangkan nyawanya, apalagi orang lain. Begitu Islam. Sehingga itulah salah satu hikmahnya juga kenapa kalau ada orang membunuh harus dibunuh. Ada orang menghilangkan anggota tubuhnya orang lain, harus juga dihilangkan yang sama. Supaya seimbang semua. Karena tidak boleh seenaknya orang diganggu. Tidak boleh seenaknya orang diganggu. Ya. Memang dalam Islam ada sanksi, ada peperangan melawan orang kafir, tapi tiap kali fitemako, tiap kali fitemako tidak boleh terlalu mudah diterapkan itu kekerasan dalam Islam. Dan kalau terjadi satu bentuk kekerasan, maka hukum Islam langsung memberikan kesempatan lakukan kekerasan yang sama supaya berhenti. Dan sekali lagi yang melakukannya bukan pribadi tapi pengadilan Islam. Di negara kita Allah belum menakdirkan, dan insya Allah kita tidak berdosa selama tetap ada niat di hati dan tetap kita berjuang dengan cara yang benar, ya, menasehati penguasa kita, tapi tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, untuk tegaknya syariat Islam sebagaimana mestinya, ya. Itu dibahas oleh para ulama. Tapi kita perlu tahu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang baik, paling baik, dan tidak ada ajaran Islam yang merusak. Walaupun lahiriahnya kelihatannya ada yang merusak seperti kisah, tapi sesungguhnya hikmah di balik itu sangat sangat baik untuk kepentingan masyarakat lebih luas, agar tidak terjadi kekacauan, ya, tidak terjadi dendam berkepanjangan seperti yang dijelaskan tadi. Kita harus yakin itu para jamaah sekalian. Inilah dua kaedah, ya, yang kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, insya Allah di pengajian-pengajian yang akan datang di masjid kita ini akan kembali ke, atau kaidah berapa terakhir di sini, nanti mudah-mudahan saya masih ingat-ingat atau ada yang ingat di kalangan jamaah, untuk kita lanjutkan nanti di kajian bulanan kita, karena kajian ini berseri
karena di samping untuk dibahas di masjid-masjid, ini juga diambil di YouTube untuk ditayangkan nanti secara berkala di PKM TV. Ya, sehingga saya bahas sesuai urutan dari masjid ke masjid, dan insya Allah kajian bulanan kita ke depan akan kembali ke kaidah terakhir yang pernah saya ajarkan sebelum kita istirahat sebelum Ramadan yang lalu, insya Allah. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada dua ya. Apa yang pertama, wala yahiqul makrus sayyu illa bi ahli. Dek gagana kena fakuraga majae sangadina ya tau makuraga majae tom itu. Naro, ya perlu dengeran. Ya, supaya dia na perlu kimi tahu kongkai lo muraga majak yang petik kumui ditongengnya. Ya, ya perlu dia keteni masa. Yang kedua, dia dua sepadai ajak lalu na idi terpengaruh ya lau muraga majak kita murusu edesek. Itu. Kemudian kaidah yang kedua tadi apa? Walakum fil qisasi haya, bagimu dalam kisah ada kehidupan. Maksudnya itu bahwa hukum Islam tidak ada yang tidak baik. Iya, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang sadis, kriminal, tidak ada. Ya, walaupun lahiriannya begitu, tapi ada hikmah yang jauh lebih besar memperbaiki masyarakat luas melebihi apa yang kita lihat yang terkesan sadis itu. Itu yang harus kita yakini, sehingga jangan sampai kita sendiri menjelek-jelekkan agama kita, ya. Karena ini Pak, saudara, salah satu ajaran Islam yang dijelek-jelekkan oleh orang kafir ini adanya hukum qisas ini. Iya, itu yang ditanamkan syubhat sehingga orang yang tidak mendalami Islam dengan benar, ya bisa bimbang. Yo, ini kata apa korup? Masalahnya fahunu na dihono to jadi fede capun itu tahu. Nah, padahal ya dia pikir kiakibat naro justru akan terjadi apa? Dendam berkepanjangan seperti itu. Jadi inti dari kaidah ini adalah mari kita yakini seyakin-yakinnya tidak ada ajaran agama kita yang jelek. Ajak lalu tena terpengaruh di kafire, di munafie nareko, maring kalingaki bahasa-bahasa jelek-jelek kan saisana hukunna seling dia kan makesti mana. Iya, ini mi biasa rupa tawemi malemah kalena masola ngak kalena kan kana dan elo pikiri madese ngi kenyataannya. Iya. Terima kasih mereka di perhatian tak manen. Mila dampakkan rekong kata pasalaku akaliruku ku dia bisyaraku. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.